Apa? Syuting? Lah ayo udah mulai dari tadi. Guys, sorry banget guys. Gue lagi kecanduan sama jatuh hati banget sama headphone yang satu ini. Ini tuh headphonenya Sony, tipenya adalah WH-1000XM5. Memang ini tuh bukan produk terbarunya Sony ya guys, tapi gue baru punya, lagi kecanduan banget, lagi jatuh hati. Dan di video kali ini gue bakal cerita tentang pengalaman gue selama pakai headphone ini guys. Sebenarnya sih banyak hal banget ya guys yang bikin gue jatuh cinta sama headphone yang satu ini. Salah satunya dari kenyamanan pada saat gue pakai nih guys. Bahkan dipakai dalam jangka waktu yang lama pun. Ini entah kenapa gue tuh nggak akan capek gitu ngerasanya. Ya walaupun secara bobot ya, headphone ini tuh nggak terlalu ringan dengan bobot 250 gram. Tapi guys, secara experience, justru headphone ini tuh bener-bener nyaman banget waktu kita pakai. Bantalan earcupnya juga super empuk banget ya guys, dan halus pisan gitu. Begitu juga sama bantalan headbandnya nih. Mungkin berkat vegan leather yang halus ya, yang bikin jadi ngerasa tuh nyaman banget saat kita pakai. Untuk desain secara keseluruhan, menurut gue sih si WH-1000XM5 ini guys, terbilang simple banget. Dan doi juga dibuat berbeda nih dari generasi yang sebelumnya, yaitu XM4. Karena nih ya, untuk desain dari XM4 guys, itu ear cup-nya itu bisa ditekuk ketika kita masukin ke case-nya. Sementara untuk yang XM5, ini nggak bisa ya guys. Tapi kelebihannya ya, dengan desain kayak gini, nggak rentang untuk patah gitu, ataupun copot engselnya. Cuman memang hal yang perlu kita perhatiin nih, case-nya tuh jadi lebih besar. Sebenarnya sih nggak masalah ya, kalau kalian emang biasa bawa tas ransel gitu. Atau ya digantung di leher kayak gini, sambil dibawa jalan juga sabi asik banget guys. Tapi gue suka sama case-nya sih menurut gue. Karena ada partisi kecil nih di dalamnya buat nyimpen kabel. Dan ada magnetnya juga guys. Jadi lebih rapih gitu dan tertutup. Terus buat bagian slidernya nih dibuat membulat. Dan juga super smooth banget ketika kita lagi adjust guys. Nah selain desainnya menurut gue nih oke dan juga keren guys. Gue jatuh hati lagi sama poin satu lagi nih. Yaitu masalah noise cancellingnya. Memang gue nggak pernah meragukan noise cancelling yang dimiliki sama si headphone-nya Sony ini guys. Karena dari mulai XM3 sampai XM5, untuk noise cancelling itu kayak selalu diimprove gitu loh guys sama mereka. Karena pada saat sebelum gue ngetakis yang ini, gue tuh sempat sharing sama teman gue yang udah pernah pakai XM3 dan juga XM5 terlebih dahulu. Dan kata mereka sih, ya udah lo takis aja wok yang XM5 karena noise cancellingnya tuh lebih jempolan gitu guys. Karena WH-1000XM5 ini guys, itu sekarang punya 8 mikrofon, 4 di bagian kiri dan 4 di bagian kanan nih. Jadi suara yang ditangkap dari luar buat di reduce tuh bisa lebih akurat lagi guys. Semakin akurat suara yang ditangkap, semakin bagus juga nih proses dari noise cancellingnya. Contohnya, menurut gua, kalau misalkan kita kerja di cafe ataupun di coffee shop gitu ya, pakai XM5 ini guys, paling cuma 10% suara yang masuk dari luar. 90%-nya itu bener-bener kesaring di headphone-nya sendiri guys. Kayak gini nih misalkan. Nah kayak begitulah bro rasanya kalau lu pakai headphone ini di keramaian yang nggak menentu. Tapi kalau misalnya lu pakainya kayak lagi naik kereta ataupun MRT gitu guys, pasti lebih bagus lagi. Karena kan suaranya tuh gitu-gitu aja ya. Yang gue tahu sih kalau misalkan Sony tuh udah mempunyai prosesor V1 plus QN1 HD noise cancelling di headphone ini guys. Jadi berkat prosesor dan teknologi ini nih, headphone-nya tuh punya kayak noise cancelling yang terbukti bagus banget gitu pas kita cobain. Dan selain itu ya, udah pasti juga ada ambience mode-nya. Yang mana pasti kita masih bisa denger kok suara-suara dari luar gitu. Jadi kita akan tetap waspada terhadap lingkungan sekitar gitu guys. Ya kurang lebih suaranya akan kedenger kayak gini lah. BTW guys, kita juga bisa ngatur berbagai macam mode secara otomatis ya lewat aplikasi handphonenya si Sony ini guys. Karena ada banyak banget fitur-fitur mode yang bisa kita pakai. Salah satunya misal lu pengen ngatur equalizer gitu ya di sini. Sabi banget guys. Dan gimana kalau supaya lu nggak penasaran ya, kita langsung aja nih ngebahas aplikasinya si headphonenya Sony guys. Nah di sini sih yang paling sering banget gue pakai itu adalah Adaptive Sound Control-nya guys. Yang mana aplikasi ini tuh akan ngedetect apa yang lagi gue lakuin. Terus nanti app-nya tuh bakal otomatis ya milih mode yang cocok sesuai dengan kegiatan gua. Contohnya nih, kalau gua lagi diem kayak gini guys. Modenya tuh akan otomatis jadi noise cancellation. Terus kalau tiba-tiba gua jalan, itu otomatis doi berubah jadi ambience mode. Supaya kita tuh lebih aware gitu sama lingkungan sekitar kita guys. Jadi nggak bahaya gitu. Nah pas berhenti lagi, dia tuh akan berubah ke noise cancelling lagi guys. Selain itu kita juga bisa nyimpen nih equalizer yang memang pas buat kita. Caranya gampang banget guys, lu tinggal start find my equalizer aja. Nanti kita tuh akan memilih suara mana yang cocok buat kita nih. Dan secara otomatis pastinya akan disimpan di menu equalizernya. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih guys pengaturan lainnya ya. Kayak misalkan nge-pause lagu saat headphone-nya dilepas.
terus connect kedua device sekalipun ini juga bisa banget guys. Jadi ketika headphone-nya ini lagi buat denger lagu di laptop, terus ada telepon ke handphone gitu ya, ini bisa langsung kita angkat guys. Jadi nggak perlu nyopot headphone-nya ataupun connect ulang. Pokoknya sih gue ngerasa mudah dan nyaman banget gitu pas gue pakai si Sony WH-1000XM5 ini guys. Ya walaupun beberapa fitur tadi udah ada di beberapa brand ya guys, tapi INC dan kualitasnya tuh memang mantep banget guys si Sony ini. Ditambah lagi dengan berbagai macam fitur yang ngedukung gue banget nih sebagai pengguna, dan gue memang rekomendasiin banget si headphone yang satu ini guys. Next, kita bakal bahas soal karakteristik lebih detail dari suaranya guys. Tapi sebelum itu gue bakal disclaimer dulu bahwa ini pure dari pengalaman dan pendapat gue guys. Buat gue pribadi sih ya, karakteristik suaranya tuh secara default itu terbilang deep gitu ataupun warm istilahnya guys. Kayak perpaduan antara mid-centric dan juga bass gitu guys. Suara vokalnya juga kedengeran jelas banget nih pas gue pakai, dan juga bassnya guys, ini kedengeran dominan banget di sini. Karena emang gue suka ngebass ya, jadi gue cocok banget nih sama headphone ini. Bahkan kalau misalkan gue ngerasa lagi ngedengerin musik instrumental gitu ya, detail ataupun clarity-nya tuh entah kenapa dapat banget gitu guys. Jadi jelas gitu di setiap dentingannya. Pokoknya sih gue ngerasa kalau headphone ini tuh bisa ngasih kita experience lebih gitu soal sound quality. Buat dipakai nonton film pun ini enak juga guys. Setiap dialog yang ada itu tuh kedengeran jelas banget di telinga gue. Bahkan sound efeknya pun itu tetap berasa. Jadi experience kita tuh pas nonton lebih oke dan asik gitu bro. Terus buat mengontrol musik yang lagi kita play juga ini terbilang mudah banget ya brother. Kita bisa usap aja nih ke atas buat naikin volumenya guys, dan usap aja ke bawah untuk nurunin volumenya. Sesimpel itu guys. Terus lo tinggal ketuk 2 kali ear cup-nya aja nih guys sebelah kanan buat play ataupun pause musiknya. Kemudian kita juga bisa nih guys tutup ear cup-nya yang di sebelah kanan kalau misalkan lagi mau ngobrol sama orang ataupun teman-teman kita. Dan nanti itu otomatis berubah guys dari noise cancellation jadi ambience mode. Ini keren banget sih. Atau kita bisa banget nih manfaatin fitur speak to chat. Ini juga mantap banget sih guys. Jadi kalau misalnya kita ngomong, otomatis konten yang lagi kita puter tuh akan nge-pause selama beberapa detik guys. Dan akan nge-play lagi secara otomatis kalau kita berhenti ngomong. Kemudian buat kualitas koneksinya ya, ini doi udah menggunakan Bluetooth 5.2 yang memang terbilang cukup stabil gitu dalam berbagai macam kondisi guys. Buat jarak yang bisa digunain juga mungkin sekitar 30-40 meter ya, selama nggak ketutupan tembok gitu guys. Ini masih bisa dan aman banget dipakai. Lanjut sekarang kita bahas soal ketahanan dari baterainya guys. Sesuai informasi yang ada ya di websitenya mereka, kalau daya tahan baterainya ini guys bisa bertahan sampai 30 jam dengan noise cancellation-nya tuh aktif. Nah kalau tanpa noise cancellation guys, ini lebih bertahan lama banget nih, sampai 40 jam. Cuman gue tuh nggak pernah ngetes dari 100 sampai bener-bener habis gitu guys. Karena setiap 50% itu gue langsung ngecas. Dan hal yang cukup menarik dari si Sony WH-1000XM5 ini guys, adalah bagian pengisian dayanya. Yang mana ini diklaim ya, kalau hanya dalam waktu 3 menit aja saat pengisian daya, itu bisa muter lagi guys selama 3 jam loh. Ini berfungsi dan enak banget sih guys. Jadi lu nggak perlu ngecas lama-lama gitu buat langsung dipakai lagi. Kurang lebih seperti itu guys pengalaman gue selama pakai headphone Sony WH-1000XM5 ini guys. Memang ada beberapa part yang ngebikin gue tiba-tiba tuh jatuh hati banget gitu guys. Salah satunya memang desainnya tuh nyaman banget guys. Kemudian penggunaannya, cara kita memfungsikannya itu simple, nggak ribet gitu guys. Fitur-fiturnya juga menurut gue nih fungsional banget gitu ya, semuanya berfaedah gitu guys. Kemudian karakteristik suaranya, entah kenapa personally gue suka banget, ini memang cocok-cocokan sebenarnya guys. Terus yang paling penting menurut gue adalah pengisian baterainya ini cepet banget gitu guys. Tapi memang tetap ada beberapa part yang harus kita perhatiin. Salah satunya adalah headphone ini nggak punya IP rating guys. So ini memang nggak bisa lu pakai pada saat hujan gitu ya, ataupun lagi jogging hujan-hujan ini nggak bisa dipakai gitu. Cuman ya kadang gue suka mikir gitu, siapa yang pakai headphone pada saat kondisi hujan? Lu bisa kesambar geledek, agak awkward banget gitu guys. So kesimpulannya ya ini kalau kita tarik gitu ya, apakah worth it atau enggak lu pengen ngebeli headphone dengan harga 5 jutaan lebih ini guys? Buat gue sih Sony WH-1000XM5 entah kenapa worth it banget gitu. Value for money intinya. Dengan harga segini guys, lu tuh bisa dapetin kualitas yang bagus pisan. Apalagi ya di headphone ini udah support yang namanya codec LDAC, punyanya si Sony. Tapi cuma tersedia di Android aja nih guys. Di iOS nih belum ada, karena memang ya mereka tuh terlalu kaku gitu ya sama ekosistemnya mereka nih guys. Kurang lebih seperti itu guys. Kalau misalkan lo semua ada yang pakai XM5, bisa banget sharing-sharing pengalaman kalian juga di kolom komentar supaya ngebantu teman-teman yang lain. Kalau misalkan memang mereka masih confused untuk ngetakis produk yang satu ini gitu guys. Bewo pamit. Assalamualaikum.